Kalau sampean salahnya orang yang dicintai kayak Nabi Adam nasib sampean. Nabi Adam itu salah karena makan apa sajaratil khuldi. Kata cerita-cerita gitu loh. Nanti bisa diperdebatkan. Sajaratil khuldi itu nama larangan, itu nama salah sebetulnya. Nanti tanya Pak Kures, itu kan sebenarnya gini. Istilah khuldin itu bahasa setan. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Jadi iblis itu goda Adam, kamu ingin mangan pohon keabadian. Jadi kalau kita mengistilahkan sajaratil khuldi, berarti mengesahkan istilah yang dipilih setan. Jadi masalah. Makanya saya enggak sukanya anut-anut umum wong muni sajaratul khuldi ya ikut sajaratul khuldi. Tapi ini sebetulnya bahasa yang dipakai setan. Singkat cerita Nabi Adam itu akhirnya makan tapi tidak banyak. Makanya sebagian aja diredaksikan dzaqo itu ngicipi. Makanya ada akala, berarti dzauk juga disebut aklu, tapi aklu yang sedikit disebut dzauk atau dzaqo. Nah, ketika makan itu Allah duko, tapi duko be orang yang dicintai, diwarai. Cung Adam, kowe tak warai donga supaya tak sepuro. Jadi koyo anak apa minggat wong disayang, disangoni minggatlah tak sangon. Makanya waj'al sayyiati man ahbabta. Disangoni fatalaqa adamu min rabbi kalimatin fataba alaih. Makanya saya kalau baca ayat itu cek enak jadi sangon. Maca iki cung yo kok ben. Jadi minggat digani HP mbek dhuwit engko nek wis kepen mulai ya semulai. Makanya itu jadi Quran itu luar biasa. Akhirnya Nabi Adam ya benar diusir tapi sudah bawa bekal diwarai mbek pangeran. Nah ternyata apa? Maksiatu Adam itu maksiatu mu'azzimin. Maksiatnya orang yang sangat menghormati Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi wali itu pertama harus kamu berstatus al-mu'azzim, al-musabbih. Ternyata kata kuncinya gini, kata tafsir Ibnu Katsir ini. Waqo sama huma inni lakuma laminan nasihin. Saya ini kan muridnya Mbah Maimun, muridnya bapak saya. Kan gak kebayang orang pakai namanya Allah kemudian dusta. Jadi Nabi Adam dirayu setan kayak apa itu gak pernah tertarik. Gak pernah tertarik. Tapi akhirnya setan bilang, wallahi demi Allah, bahwa saya menyuruh kamu makan buah khudul itu laminan nasihin. Wallahi, pakai kata wallahi. Terus Allah ya sudah merevisi larangan itu. Sekarang sudah bilang boleh. Nah karena kata pakai wallahi, terus kata Nabi Adam, fawwah wa izzatika ya rabbi ma dzanantu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Ini dawuh Nabi Adam. Adam wis tak kandhani kok ora nurut alasan apa? Terus Adam atau pengiran wa izzatika demi kehormatanmu ya Allah. Fawallahi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadiban. Saya tidak pernah ngira ada hambamu, ada makhluk kemudian mencatut nama engkau kemudian dia dusta. Kenapa saya sebut-sebut nanti tadi asmane Mbah Mun? Andai kan saya punya teman biasa bodoni saya. Biasa bodoni saya, nipu saya. Terus bilang gini, Gus Bah jenengan ditimbali Mbah Mun. Dan dia sumpah, kira-kira tak pikir apa enggak? Enggak, pasti saya langsung meskipun ya dibodoni. Karena saking wibawanya Mbah Mun sehingga saya enggak ngecek lagi orang ini bohong apa tidak. Nah, Nabi Adam saking wibawanya Allah di hatinya Nabi Adam, kita sebut wallahi. Allah sekarang halalkan itu, sudah tidak pikir panjang. Karena dia tidak pernah ngira ada orang mencatat nama Allah kemudian dia dusta. Seperti di dunia santri misalnya ada yang dipanggil Habib Ali, mosok disumpah sih, tenang tahu ora. Oh, itu mesti teman yang biasa bodoni sampean lah, mesti langsung saking takutnya kan gitu. Sampean takut istri dibilangi teman, bojomu nelpon. Wah, itu mesti tidak dikonfirmasi lagi itu. Saking takutnya itu. Nah, Nabi Adam itu seperti itu. Saking takzimnya kepada Allah sehingga ketika disebut wallahi. Nah, itu yang kata kuncinya waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bihu. Itu kalau sampean teliti. Ini kesangannya Pak Kures pakai madatul kalimah itu kelihatan. Fadallahuma itu rujuknya ke iblis. Jadi Adam di situ korban terus. Kan waqo sama huma iblis sumpah ke Adam Hawa. Fadallahuma iblis menunjukkan Adam apa? Jika dia dua orang ini maksiat itu semuanya korban, dia hanya sebagai objek. Kreatornya yaitu iblis. Tapi Nabi Adam sampai tertipu tuh gara-gara tadi. Wa izzatika ya rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika
Kadziban. Ketika menyebut nama engkau, saya tidak pernah mengira ada orang yang menyebut nama engkau kemudian dia dusta. Saya bayangkan orang paling brengsek sekalipun teman saya kalau bilang Gus sampean dipanggil Mbah Mun, tentu tidak saya pikir lagi. Atau di pondok sini, Kang diceluk Habib Ali, ditimbali Habib Ali. Sampean konfirmasi apa enggak? Enggak kan? Apalagi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wong nek sebakat wali. Itu begitu. Nah, kalau jenis ini kok salah? Itu waj'al sayyiati man ahbab. Kanjeng Nabi dalam lahirnya juga pernah salah dalam lahirnya. Karena Nabi memberi izin orang-orang munafik gak ikut perang. Salahnya secara fikih adalah kewajiban perang zaman itu. Karena zaman itu memang orang-orang kafir juga merangi kita sehingga kita dibulahkan merangi. Jangan hanya cerita Nabi perang berarti perang syariat ada gitu. Nabi perang karena diperangi. Jelas ayatnya udzina lilladzina yuqatalun. Diberi izin bagi yang ngalami yuqatalun diperangi baru diberi izin perang, jangan langsung bangun tidur perang, itu gak ada ayatnya. Qatilul ladzina yuqatilunakum, merangi yang merangi kamu, wa akhrijuhum ya min haitsu akhrajukum, ngusir yang ngusir kamu. Jadi perang itu akibat bukan sebab. Akhirnya Nabi itu secara fikih itu salah. Secara fikih lah karena memberi izin orang munafik. Tapi Allah ketika sama Rasulullah Muhammad SAW karena kekasihnya ngendikane sudah dimulai afallahu angka. Muhammad tenang wae wis tak sepuro. Cuma aku takok kena apa kok buka izin. Tapi itu kalimatnya afallahu dimulai dengan kalimat yang menyenangkan, afallahu. Jadi ibarat sampean salah sama orang tua. Wes sepeda Bogor pamit itu serapa salah. Cuma aku tetap takok alasan apa gitu loh. Tapi bilang wis gak apa-apa dong. Sepeda motor itu mbok gowo, mbok dol iku ora apa-apa. Cuma aku takok kena apa. Tapi mukadimahe ora apa-apa sih. Kayak apa Allah sama nabinya. Jadi mengkonfirmasi saja dimulai dengan afallahu an. 5 adin talahu. Wong karwan wong munafik gak ndek ngamal malah mbok ora perang. Ya malah ora tau khidmah agama. Jadi makanya terus orang-orang soleh kalau berdoa apa? Waj'al sayyiati man ahbab. Ya Allah jadikan kesalahan saya adalah kesalahan orang yang kau cintai. Nah, yang paling dicintai Allah tentu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tak beri ijazah. Kali ini tak ijazahkan nggak apa-apa karena ini hadis sahih musalsal. Umatnya Nabi kok gak enak bi. Kontrak ebek pangeran sebelum salah itu sudah ada kontrak. Makanya Nabi itu ngendikannya bangga sekali. U'titu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli atau ahadun min qabli. Saya diberi 5 hal hadiah sama Allah yang umat sebelumku, Nabi sebelumku tidak diberi hadiah itu. Di antara hadiah itu terbesar adalah wa'u'titu khawatima suratil Baqarah. Saya diberi hadiah akhir dari surat Baqarah. Kok ada hadiah gimana? Allah itu sudah naikkan kontrak dengan kita. Kita disuruh doa sama Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, suatu saat saya salah. Padahal kita pasti salah. Suatu saat Gusti, suatu saat kita salah, jangan kasih sanksi loh. Oke, mau oke. Itu lu itu kok udah enak gimana? Sebelum kita salah, terus naikkan kontrak sama Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan jatuhkan sanksi kepada kita jika suatu saat saya lupa atau salah. Qala na'am, Allah jawab, nah. Makanya Nabi senengnya bukan main tentang apa? Saya diberi hadiah akhir surat Baqarah. Tapi sekarang jadi fitnah tadi. Yang kiai NU baca itu dipakai tahlilan. Kadang-kadang yang baca agak paham. Yang kritik juga agak paham. Jadi ya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebetulnya itu diabadikan di tahlil itu karena itu surat yang luar. Tapi sebagian yang baca agak paham. Sehingga ya dingin saja wong enggak paham. Tapi kalau kita yang paham itu luar biasa. Wong belum salah. Sudah ada perjanjian. La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Sama Allah dijawab, nah, yo mat, umatnya nak salah orang langsung tak siksa. Aman. Maksudnya dintain tobat aja terus salah terus. Kayak makanya beda. Nabi itu begitu bangganya dengan surat akhir surat apa? Baqarah. Terus tafsir kedua. Umat ini adalah umat yang sifat Allah itu selalu aktif dan dua-duanya aktif. Ini perlu saya sampaikan berkali-kali. Dua-duanya aktif.
Jika orang soleh itu nggak boleh mengadili orang dolim. Itu umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begini logikanya ya. Pernah ada cerita, ada orang soleh sedang sujud, diinjek sama orang fasik, al-asi lah orang fasik. Karena orang soleh ini diinjek, orang soleh, bawaan orang soleh itu ya kadang gampang marah, bawaan orang soleh. Tapi pas marah itu nyatut nama Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka, pakai nama Allah. Ada kan dia bilang asemane kue itu malah gak apa-apa gitu. Karena misoh-misoh sendiri itu kan urusan dia, tapi pakai namanya Allah. Fawawahi la yaghfirullahu laka. Allah tidak akan ngampuni kamu. Itu Allah langsung memberi wahyu ila nabi hada zaman, ke nabinya zaman ini. Allah ngendikan gini, ini yang cerita Rasulullah. Mang dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu amalak. Orang itu tak ampuni, yang sujud amalnya tak hilangkan. Kenapa? Allah tersinggung. Wong saya ini bisa aghfir, bisa ngampuni. Kenapa kamu nyifati saya hanya u'adzib? Jadi kira-kira Allah tuh tersinggung. Wong sifatku itu yo yaghfir wa yu'adzib, kok ganti yu'adzib tok iku piye? Jadi sifatku kan hilang sitok itu. Paham ya? Jadi kalau kamu melihat orang-orang maksiat, pikiran kamu Allah yu'adzibuhum itu enggak fair. Bisa saja Allah yaghfiru lahum. Tapi kamu milih sitok tok, yaitu sifat yu'adzib itu enggak fair. Harusnya ya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang soleh ini wallahu la yaghfiru wallahu laka, itu Allah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena Allah hanya disifati yu'adzib, bukan disifati yaghfir. Padahal Allah bisa yu'adzib, bisa yaghfir. Sehingga Wahsy ketika seperti itu, dia qatilu ahad bin nas ila Rasulullah, yaitu Wahsy adalah qatilu Hamzah. Ketika Nabi da'a alaihi, tidak usah diterjemah, itu sama Allah malah Wahsy dikasih tobat. Bahkan turun ayat laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw. Jadi kita melihat ahlul maksiat, oke, kita tidak cocok dengan mereka, tapi tidak cocok tetap berharap mereka tobat. Kita tarbiyah. Karena kita tidak boleh nyifati Allah yu'adzibuhum qatan. Mungkin ramal dadi pangeran ngomong qatan. Isa wae Allah yaghfiru lahu. Itu pelajaran bagi kita. Jadi ternyata si soleh tadi ditegur sama Allah. Kamu tidak bisa seperti itu. Mangdalladzi yata'alla alayya ta'ala itu corong Jawa sumpah serapah. Kok iso aku mbok sifati u'adzib tok, wong aku iso aghfir. Makanya di Quran itu ada wa yu'adzibal munafiqina. Ayatnya apa? Insya'a au yatuba. Ya, ini dalil-dalil napa? Kalau jenengan mendukung Islam napa? Wasatiyah. Jadi an ilmin. Jadi saya dukung gerakan ini, satu an ilmin, dua memang secara etika. Pak Quraisy itu orang sepuh, tentu pilihan itu setelah sekian baca tafsir, baca referensi, beliau seorang akademisi, profesor, doktor. Tapi saya tetap mohon dukung kita itu an ilmin, apa? An ilmin. Memang dari awal Allah mensifati dirinya bisa yaghfir, bisa yu'adzib. Kenapa kita memastikan yu'adzib? Wong Allah bisa yaghfir. Nah, dengan demikian kamu menetapkan sifat Allah dua-duanya. Jadi yang soleh ya tetap khawatir jangan-jangan ada masalah. Yang fasik pun tetap ada harapan. Makanya masyhur dawuh Sayyidina Ali yang dikutip hampir semua ulama, apa? Ala unabbiukum fil faqih kulal faqih. Apa perlu saya ceritakan siapa yang ahli fikih sebenarnya? Apa kata Sayyidina Ali? Sebagian orang malah memarfukan ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun ini tidak hadis marfu, dawuh Sayyidina Ali pasti tercermin dari keinginan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi ditanya siapa itu al-faqih wal al-faqih atau Sayyidina Ali, malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'amminhum min makrillah. Apapun kondisinya orang jangan putus asakan dari rahmatnya. Sehingga Nabi itu pernah sangat serius ngadepi orang-orang fasik. Tapi setelah dimultazam sama Allah ditegur. Kalau kamu begitu, rahmat saya kata Allah kamu batasi. Semenjak itu Nabi terus rileks. Dan Nabi kalau ibadah itu mesti milih yang paling gampang. Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amroini ilahtaron apa? Aisarahuma, pasti milih yang paling gampang. Termasuk Nabi unik itu tofa rohiban. Semua sahabat itu tofu musyatan, semua tawaf secara jalan. Tapi Nabi tofa rohiban. Jika kata ulama-ulama usul fikih, afdal mana? Ya afdal tawaf secara jalan karena al-ajur bi qadrit ta.
Tapi untuk Nabi itu afdol tofaro kibar. Kenapa? Karena Nabi adalah mu'allimul ummah, pengajar umat. Kalau Nabi tidak tofaro kibar, maka orang akan bilang syarat sahnya tawaf harus jalan. Barokahnya Nabi naik unta, orang mengesahkan tawaf secara rokibar. Tapi saya ini keterusan, jangan nom-nom dong nganggu skuter kok teletabis. Ini kula ya ora cocok. Oh ya nak sing sepo-sepo itu cara kula berlebihan lah. Meskipun sah tapi kula nganti risih. Buan terbenturan itu yang disai itu. Boyo itibak Nabi itu paling enggak ya kesamaan sepuhnya atau apa Nabi kan. Ini ndak, yang penting sah apa? Wah repot ya. Terus bukti berdua gini, kalau Nabi itu ingin ibadah itu paling ringan. Suatu saat setelah Fathu Mekah, Nabi kayak apa rindunya sama Ka'bah al-Musyarrafah, sama Al-Ka'bah al-Musyarrafah. Nabi saking rindunya minta sama Abu Tolhah al-Hajabin. Minta Utsman bin Tolhah al-Hajabin. Utsman namanya. Minta kunci terus masuk Ka'bah. Itu keluar dari khimah, itu Nabi senangnya bukan main. Karena Fathu Mekah. Lebu Ka'bah senangnya bukan. Tapi setelah keluar dari Ka'bah, itu kelihatan hazinan, kelihatan susah, tersiksa. Ditanya sama Sayyidah Aisyah, kenapa engkau gelisah padahal tadi kelihatan senang? Wadidtu anni lam adkhul. Saya suka andikan tadi saya ada masuk Ka'bah. Kenapa ya Rasulullah? Jangan-jangan umatku ngira ini penting. Dan itu berat. Sampai jadi perdebatan ulama fikih. Apakah sunat masuk Ka'bah apa? Enggak. Sebagian ulama bilang enggak. Alasannya Nabi getun cara Jawa itu kecewa, nyesal. Kenapa saat tadi masuk? Jangan-jangan umatku nanti merasa itu keharu dan itu repot. Nah kita tidak usah dilarang, tidak punya kesempatan. Alhamdulillah. Dilarang nggak dilarang, sudah tidak punya kesempatan. Nah ini yang terakhir kenangan saya mau menerangkan dan tambah mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul, ini sesi terakhir ini. Begini, salasun mangkun nafihi wajada halawatal iman. 3 hal ini kalau ada pada kamu atau pada siapa saja, maka menemukan halawatal iman, manisnya iman. Ini mungkin yang jarang dijelaskan orang adalah manis itu apa? Kata Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai pensarah Bukhari, termasuk manisnya manis adalah al-iltizat al-akli, merasa nyaman secara berpikir. Nanti saya bacakan takbirnya sebelum saya tutup ngaji bareng ini. Begini misalnya, kita ngikuti Nabi Muhammad SAW. Tentu beliau punya al-jamalul wajhi. Nabi itu orang paling ganteng. Tentu beliau punya al-jamalul sauti. Suaranya Nabi itu luar biasa. Tapi yang paling luar biasa tentu al-jamalul akli. Akalnya Nabi itu luar biasa jamal, luar biasa indah. Artinya gini, andaikan Anda seorang profesor atau seorang alim allamah, seorang kiai yang paling alim, terus dikasih tahu Nabi, misalnya dikasih tahu Islam, sing gawe donya iki, iku Fir'aun. Kan mesti kita tersiksa, logikanya gimana? Wong Fir'aun lahirnya di bumi kok bikin bumi, kan dulu buminya timbang, mesti ra iso turu sampe. Iki ajaran nopo ra iso turu. Tapi ajaran ini mengatakan, sing gawe alam raya ini Allah. Allah itu awal, Allah itu qadim. Kan terus iso turu, wis adone lah. Nek sing gawe luwih dhisik. Paham ya? Terus sing gawe ku ala kulli syai'in qadir, wis adone lah. Jenenge gawe alam mesti ala kulli syai'in qadir. Nah, terus misalnya diajak paham ateis. Alam ini ndak ada, kemudian ada. Penciptanya apa? Ya ketiadaan. Oh, ora iso turu sampean. Bagaimana mungkin al-adam yakhluqu maujudan, alam yang maujud diciptakan oleh Adam. Oh, ora iso turu. Itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani, halawatul iman itu adalah ibaratun anil iltizat al-aqli. Halawatul iman dan ibaratun anil iltizat, agama ini nyaman secara akal. Kita disuruh menuhankan zat yang turu sampai. Oke, masuk akal. Nah, misalnya sampai di kabar saja, ini di kitab saya Fathul Bari. Ini di juz 9, di kitab saya halaman 193 ya. Karena mungkin sampean beda cetakan atau enggak ada nomornya karena enggak punya, enggak tahu saya. Banyak ini tak. Tapi ini nanti saya tak tinggal di Mas Wafa ini. Nanti yang enggak boleh di ngopi saja, di foto aja. Lumayan ben ngaji ku nganggo kitab, ben kok wong alim gitu, keren. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Halawatul iman. Beliau ngendikan
Wayal taddu bidzalika iltizazan aqliyan. Jadi orang merasa nyaman secara iltizazan aqliyan, akalnya merasa nyaman. Idzil iltizat al-aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa kadzalik. Disuruh minum obat. Tentu secara watak kamu tidak senang karena obat itu pahit. Tapi kamu merasa nyaman setelah sakit minum obat merasa nyaman karena ada harapan sembuh. Jadi watak kamu tidak senang, lidah kamu tidak senang karena pahit, tapi akal kamu senang. Wah enak aja berarti suntik, berarti infus, berarti minum obat. Berarti itu namanya iltizazan aklian. Akal kamu merasa apa? Nyaman karena telah melakukan sesuatu yang sesuai akal. Tak baca ya, misalnya al murad bil hubbi huwa al hubbul aqli alladhi huwa itharu ma yaqtadi al aqlu salimu rujhana wa in kana ala khilafi hawan nafsi kal marid yu'afu ad-dawa bi tab'i fayanfaru anhu wa yamilu ilai bi muqtada aqli. Kayak kita sakit tentu dioperasi itu tidak senang, bayangno wedhus apa usus dewedel-edel kan enggak senang secara hawan nafsi. Paham ya? Tapi secara akal karena kamu divonis usus buntu, senang mana setelah dioperasi sama sebelumnya? Lah senang dioperasi itu namanya al-iltizat al-aqli. Ini kata Ibnu Hajar al-Asqalani. Wal aqlu yaqtadi rujhana janibi dzalik. Nah, terus saya teruskan. Idzil iltizat al-aqliyu idrakuma huwa kamalun wa khairun min haitsu huwa. Jadi saya bayangkan, makanya saya kalau baca Quran itu sering saya nangis. Misalnya tadi, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh. Masa alam raya yang wujud ini semua maujudat kemudian dirumuskan bahwa penciptanya adalah al-adam, kenihilian, nihilisme. Kebayang nggak sampai ini suatu ruga misalnya ono nabi terus congkoe kudu iman alam raya ini yang wujud diciptakno ketiadaan. Wes ra iso turu yakin ra bener itu. Tapi kalau nabinya bilang hadhil awalim atau hadhil alam khalaqaha Allah itu siapa? Al-Qadim wajibul wujud ala kulli syai'in qadir lahul asmaul husna lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, keren kan gitu. Itu jenenge al-iltizat al-aqli. Kalau kamu sudah ngalami seperti itu, wajada halawatal iman. Terus kata Ibnu Hajar al-Asqalani, terus wa yu'abbirus syara' yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membahasakan al-iltizat al-aqli dibahasakan dengan halawatal iman. Jadi halawatul iman itu kamu harus ngalami al-iltizat al-aqli. Seperti misalnya dalam hukum sosial, kata ulama-ulama, laulam yakun maja'a bi Muhammadin dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatasnamakan itu agama, akal pun mengatakan itu baik. Coba ajaran kita, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik, ambek tangga sing apik, itu kan enak. Coba kalau ajarannya gini, bojo taboki wae kesuwen, kan bingung, kowe iki ajaran apa kan kaget. Ambek tangga, oh sing kondel, gak ngono tidak kok. Oh, iku ajarane nabi apa ajarane ekstremis kan bingung. Jadi makanya laulam yakun maja bi Muhammadin dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Itu namanya al-iltizat al-aqli. Saya kira demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafur ya syakur wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallallahu wa sallam asma'in. Abna ya Allah mutawatina fika mutahabbina fika mutabadilina fika mutanasihina fika ya Allah hatta namshiya fi ardika wa lam takun himmatuna illa kalimatika wa ahya sunnati habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'inna ya Allah la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Waj'alna ya Allah mu'afin min kulli bala'id dunya wal akhirah. Ij'alna ya Allah minal ladina ya wa syahaduka wa amanu bi rasulika Muhammad wa nasaru syari'atakal ulya al mahabbatal bayda lailuha kana. Ij'alna ya Allah syuhada bil qisdi wa bil haqq. Rabbana